Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang dikhususkan bagi kalangan Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang tindakan brutal Daud terhadap istri bawahannya. Kisah Daud dan Batseba merupakan salah satu narasi paling kelam yang dialami oleh bapa leluhur di masa Perjanjian Lama. Pada suatu malam di Yerusalem, Raja Daud berjalan di atap istananya saat ia melihat seorang wanita yang menarik sedang mandi di dekatnya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 2, Daud menanyakan kepada para pelayannya mengenai wanita tersebut dan diberitahu bahwa wanita itu adalah Batseba, istri Uria, orang Het, yang merupakan salah satu pahlawan Daud. Tanpa memperhatikan status pernikahannya, Daud mengundang Batseba ke istana dan mereka berhubungan intim. Batseba lalu menyadari bahwa ia sedang hamil. 2 Samuel pasal 11 ayat 5. Dan ia menginformasikan hal ini kepada Daud. Tindakan raja adalah berupaya menutupi kesalahannya. Daud menyuruh Uria untuk memberi laporan kepadanya dari medan pertempuran. Suami Batseba mengikuti perintah Daud dan Daud menginstruksikan untuk pulang. Berharap Uria akan bersatu dengan Batseba dan dengan demikian menutupi kehamilan itu. Alih-alih menjalankan perintah Daud, Uria justru tidur di kamar para pelayan, menolak untuk bersenang-senang dengan Batseba. Sementara rekan-rekannya di medan perang masih terancam. 2 Samuel pasal 11 ayat 9 sampai 11. Uria juga melakukan hal serupa pada malam berikutnya, memperlihatkan integritas yang sangat berbeda dari Daud rajanya yang tidak memilikinya. Tentu saja persinahan antara Daud dan Batseba tidak bisa disembunyikan dengan cara seperti itu. Daud merancang sebuah rencana lain yang lebih kejam. Ia memerintahkan panglima militernya Yoab untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran dan kemudian secara sengaja menarik mundur darinya sehingga Uria terkena serangan musuh. Yoab melaksanakan perintah tersebut dan Uria tewas dalam peperangan. Setelah periode berduka, Batseba menikah dengan Daud dan melahirkan seorang laki-laki. Namun kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 27 mencatat, perbuatan yang dilakukan Daud itu dianggap jahat di hadapan Tuhan. Saat anak Daud dan Batseba dilahirkan, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Daud. Kemudian Nathan memberikan sebuah perumpamaan. Seorang kaya mengambil domba tunggal milik orang miskin dan menyembelihnya. Meskipun ia mempunyai banyak domba lain, Daud, mantan pengembala, sangat kecewa mendengar kisah ini. Sehingga Daud berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang berbuat begitu harus diadili dengan hukuman mati. Dan anak domba betina itu harus diberi ganti 4 kali lipat. Karena perbuatan dan karena ia tidak memiliki rasa kasihan." 2 Samuel pasal 12 ayat 5 sampai 6. Nathan selanjutnya menunjukkan pada Daud dan mengucapkan farse yang begitu menakutkan. "Engkaulah orang tersebut." 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Daud merupakan individu yang bertanggung jawab atas kesalahan ini dan hukuman akan menimpa keluarganya dalam bentuk kekerasan yang terus-menerus. Daud bertobat. Saudara bisa perhatikan Mazmur pasal 51 sebagai bentuk seruan pertobatan Daud tak kala dia menghampiri Batseba. Dan Nathan menyampaikannya, "Dan Tuhan telah menghapus dosamu itu, engkau tidak akan mati. Meskipun begitu, karena tindakanmu ini telah sangat menghina Tuhan, tentu anak yang dilahirkan untukmu itu akan meninggal." 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Anak itu wafat seminggu setelahnya, dan keluarga Daud menghadapi kesulitan lebih banyak di tahun-tahun selanjutnya. Secara keseluruhan, 4 anak Daud mengalami kematian yang sangat cepat.
hukuman 4 kali lipat yang diucapkan oleh Daud untuk dirinya sendiri. Dalam cerita Daud dan Batseba, kita mendapati banyak pelajaran. Yang pertama, kesalahan yang terpendam akan terungkap. Yang kedua, Tuhan akan memaafkan setiap orang yang berbalik kepadanya. Yang ketiga, akibat dari dosa akan tetap ada, meskipun dosa tersebut sudah diampuni. Inilah yang dinamakan konsekuensi dari perbuatan dosa manusia. Yang keempat, Tuhan dapat beroperasi bahkan dalam keadaan yang sulit sekaligus. Anak Daud dan Batseba yang selanjutnya Salomo menjadi penerus tahta. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan memiliki rencana yang selaras dengan tujuannya yang maha kuasa, yaitu akan kedatangan Mesias, Sang Penyelamat bagi kehidupan umat manusia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.